Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Sempat menjadi mobil listrik yang terlaku di dunia sebelum Tesla Model 3 keluar. Namun mobil ini harganya setengahnya kurang dari Tesla Model 3. Ini adalah Nissan Leaf. Dari dulu kami tertarik dengan mobil listrik, walaupun tidak sesempurna itu untuk urusan emisi karena urusan sumber listriknya, tapi torsi dan kehematan biayanya sangat amat menarik. Saat ini hampir semua brand mobil punya mobil listrik, dan Nissan bisa dibilang sukses dengan mobil listrik yang ini. Sedikit sejarah tentang Nissan Leaf. Generasi pertama Nissan Leaf diperkenalkan ke dunia tahun 2010. Bentuknya bulat-bulat aneh, tapi ya memang saat itu yang namanya hybrid dan electric vehicle biasanya bentuknya aneh-aneh. Ada yang dengan baterai 24 kWh dan ada juga yang 30 kWh di akhir-akhir masa tugasnya. Dan mobil ini sangat laku sekali. Kemudian akhirnya generasi terbaru ini keluar tahun 2017. Pertama kali kami melihat adalah di Tokyo Motor Show 2017. Satu booth Nissan isinya adalah Nissan Leaf baru semua, menandakan bahwa Nissan di Jepang sangat serius untuk Nissan Leaf ini, karena electric car adalah masa depan. Nissan Leaf mobil tes kami ini opsional yang didapatkan belum tentu sama dengan apa yang nanti dijual di Indonesia. Mudah-mudahan benar-benar jadi dijual di Indonesia, karena kami rakyat Indonesia butuh mobil listrik. Bentuknya itu kami jauh lebih suka dibanding dengan generasi pertamanya. Sedikit terlihat sportinya dan jauh lebih terlihat mobil normal dibanding dengan generasi sebelumnya. Tidak dianeh-anehin. Namun ya lebih terlihat seperti suatu mobil hatchback biasa. Depannya itu terlihat lebih agresif dan dengan bahasa desain Nissan yang terbaru. Lampunya full LED. Intinya moncong ini seperti bilang bahwa mobil ini bisa berlari kencang. Tapi apakah benar bisa berlari kencang? Nanti kita coba mobilnya. Jangan tutup videonya. Ada grillnya, namun hanya berpura-pura jadi grill. Tapi sebenarnya ada lubang-lubangnya di sisi bawah sini. Penasaran apa yang dibalik kap mesin? Kita buka. Nah ini, sekilas melihat seperti mobil internal combustion 4 silinder biasa. Yes, dibuat seperti seolah-olah ini adalah mesin, padahal tidak. Dan ternyata lubang-lubang tadi adalah untuk suatu radiator yang pasti adalah untuk mendinginkan baterai. Baterainya tidak ada di depan sini. Ini adalah suatu controller yang disandwich dengan motor listriknya. Jadi ini adalah mobil tarikan depan. Kalau bahasa kerennya ini adalah front wheel drive dengan gearbox single speed, karena ini adalah motor listrik power bandnya sangat lebar atau panjang atau tebal, jadi tidak perlu gigi yang banyak-banyak, satu saja cukup. Selain kap mesin ada bukaan kecil lagi di sini. Ini adalah untuk colokan chargernya. Posisi charger di moncong itu lebih memudahkan untuk urusan parkir di charging station umum. Colokan yang di kanan adalah colokan Type 2 biasa yang akan Anda temukan di charging station umum biasa. Dan yang sebelah kiri adalah charger khas Jepang yang namanya CHAdeMO untuk fast charging. Begini, kami jelaskan sedikit cara menilai mobil listrik. Apa yang harus dipertimbangkan apabila Anda memilih mobil listrik. Nomor 1 adalah kapasitas baterainya. Satuannya biasanya adalah kWh atau kilowatt hour. Sebagai patokan, Tesla Model 3 yang termurah itu kapasitasnya 75 kWh. Untuk Nissan Leaf ini 40 kWh dengan baterai lithium ion. Nomor 2, daya pengecharsannya. Seberapa cepat bisa ngecharge? Tesla Model 3 di superchargernya maksimum adalah 150 kW atau kilowatt. Nissan Leaf fast chargernya maksimum adalah 50 kW. Nomor 3, giliran bagian yang menyenangkan, yaitu tenaganya. Nissan Leaf, motor listriknya menghasilkan tenaga 150 PS dan torsi maksimal 320 Nm. Tenaganya oke, tapi biasa saja.
namun torsinya itu besar dan secara natural motor listrik bisa menghasilkan torsi maksimal dari RPM 0. Nomor 4, kehematan atau lebih tepat lagi efisiensinya. Jarak tempuh dari 100% baterai Nissan klaim ini jarak tempuhnya 311 km. Tapi seperti semua pabrikan mobil di dunia, angka tersebut biasanya terlalu berlebihan. Kalau dipakai di kemacetan Jakarta, tidak mungkin sampai. Oh iya, kalau di mesin internal combustion itu konsumsi satuannya kilometer per liter biasa yang kita pakai. Kalau kendaraan listrik itu adalah watt hour per kilometer. Itu adalah 4 faktor utama aspek teknis untuk suatu kendaraan listrik. Kembali ke mobilnya. Untuk ukuran hatchback memang agak sedikit tebal ini bodinya, namun tidak cukup tebal untuk dibilang crossover. Desain macam ini mungkin memang kebutuhan karena ingin tetap memaksimalkan ruang kabin karena baterai berposisikan di bawah, jadi bikin tebal. Panjang total mobil ini adalah 4.480 mm dengan wheelbase 2.690 mm. Ini panjangnya lebih panjang dari Mercedes-Benz A-Class hatchback. Memakai sepatu dengan lebar 215, tebal 50 dan velg 17 inch. Dunlop Enasafe. Enasafe. Enak safe. Oh, enak tapi safe. Ban ini menempel ke bodi dengan suspensi MacPherson strut yang standar saja, itu di depan. Untuk belakangnya torsion beam. Torsion beam standar sekali. Untung saja remnya sudah di semua. Kemudian belakangnya, ya suatu hatchback dengan warna hitam di setengah pintu ke atas bagasinya dan tanpa knalpot palsu. Karena memang tidak dibutuhkan knalpot. Isi bagasinya. Buka bagasinya pakai tombol. Bukan power tailgate. Sebenarnya untuk ukuran mobil yang segini, ini isi bagasinya kecil, namun agak dalam. Apabila jok belakang dilipat sama sekali tidak rata lantai. Itu jelas karena ada baterai di bawah jok belakang ini. Bukanya tuh pakai knop biasa gitu loh, nggak suka. Oke, nah di sini karena baterai itu posisi ada di bawah-bawah sini, jadi mungkin nggak bisa dibikin joknya itu rata lantai dari bagasinya, atau malah bagasinya yang kerendahan. Kemudian kami duduk belakang dan rasanya biasa-biasa saja. Tidak luas, tidak sempit, normal-normal saja. Jarak dengkul dengan posisi nyetir kami segini. Kaki kami agak sempit masuk ke bawah jok depan. Headroomnya segini. Ada sedikit posisi tidur di bawah. Namun kami bingung ini buat apa. Biasanya mobil front wheel drive ini biasanya untuk jalur knalpot. Tapi yang ini untuk apa? Tidak ada knalpot. Mungkin jalur kabel dan air pendingin dari radiator untuk baterai-baterainya. Apabila Anda kehabisan baterai handphone di belakang sini, Anda akan terputus dengan dunia karena tidak ada charger sama sekali di belakang sini. Ini mobil listrik, kenapa pelit colokan? Padahal Nissan Leaf ini sebenarnya bisa dipakai untuk ngecharge rumah. Yes, untuk memberikan suplai listrik ke rumah. Kemudian kami duduk depan. Ini dia. Kita nyalakan. Nggak ada suaranya, sudah nyala begitu saja. Ini adalah electric car, makanya tidak ada suaranya. Sama kayak nyalain hybrid, kalau baterainya masih ada, mesinnya tidak akan nyala. Tapi ini bukan hybrid, tapi full electric car. Luar biasa. Pertama dashboardnya. Dashboardnya itu adalah plastik-plastik keras. Door panelnya juga, tapi di sini tidak seperti pintu belakang. Ini lapisan kulit, ada lapisan kulit jadi pintunya, ya. Tapi sisanya plastik keras. Bentuk dashboardnya ini, ya masa kini lah, tidak bisa dibilang futuristis modern, tapi bentuk masa kini ya begini. Head unit, nah head unitnya ini sebenarnya bisa mendapatkan yang layarnya besar, touchscreen segala gitu. Tapi ini dapatnya yang double din lebar. Sekali lagi, kami tidak tahu speknya nanti seperti apa yang masuk Indonesia, apakah dapat yang ini, apakah dapat yang layar besar. Tapi yang pasti lokasinya besar dan di atas enak. Gini, AC-nya digital, luar biasa. Walaupun single zone tapi digital. Dan karena ini adalah versi Thailand, kenapa ada heaternya?
Oke. Nah ini ada tombol-tombol seat heater nih. Kami rasa untuk Indonesia mungkin tidak akan dapat, tapi kadang-kadang aneh spek bulat-bulat dari Jepang atau dari negara mana dimasukin ke Indonesia. Ingat ya, kalau Nissan, tolong kalau nonton ini nggak perlu dimasukin ya seat heater. Panas. Indonesia udah panas. Ada satu buah colokan USB dan ada auxiliary in audio. Terus ada 12 slot power outlet. Terus di bawahnya ada tempat handphone. Ini kepraktisannya sebenarnya nggak terlalu spektakuler. Nah, ini plastik juga. Nah, ada 2 buah cup holder. Ada 1 konsol kecil sekali. Di pintu lumayan besar, bisa naruh botol juga. Nah, di sebelah kanan itu ada dimming ini brightness-nya instrumen cluster, ada untuk reset dan ada 3 tombol dengan 3 tombol lagi tombol kosong. Nah, ini menarik. Ini adalah tombol untuk menyalamatikan suara luar. Nah, jadi kalau kita jalan pelan, takut nggak kedengeran orang karena ini tidak ada mesinnya, nggak ada suaranya. Ini akan mengeluarkan bunyi-bunyian kecil di luar untuk menandakan orang bahwa ada mobil lewat. Ya, jadi orang minggir. Tapi bisa juga mencet klakson dan klaksonnya ini jelek. Mungkin ini klakson hemat energi. Anyway, di setir sebelah kanan ada cruise control dan untuk nyala matiin telepon karena ini bisa Bluetooth berarti. Dan di sebelah kiri sini ada untuk kontrol MID. Nah, MID ini fungsinya banyak sekali. ESP setting matikan melalui MID. Tidak ada tombol fisiknya. Driver assistance, ada emergency brake luar biasa yang bisa dimatikan. Kemudian ada parking aid, moving object on, itu maksudnya garis yang bergerak. Driver attention alert, itu yang suara dari luar. Timer alert, kita bisa ngeset timer sendiri, nggak tahu fungsinya apaan. Low temperature alert, nggak akan terjadi di Indonesia dan bisa panas. Chassis control, active trace control, nggak tahu maksudnya apaan. E-pedal driving, mood memory, nggak tahu maksudnya apaan. Paling kiri adalah untuk status baterai, berapa persen sekarang, naik turunkan. Paling atas tuh adalah ini semacam RPM besar ya, tadinya ada di tengah sini kecil jadi RPM besar di pinggir. Kemudian status baterai, temperatur baterai luar biasa, dan kapasitas baterai ini, jadi baterai itu masih kondisi bagus. Ini konsumsi 21,8 kW per 100 km, terlihat agak boros karena mungkin ini mobil tes yang dari tadi dites terus sama orang ngebut-ngebut, termasuk kami. Ada grafiknya juga secara sejarah. Kemudian ada ini bunyi-bunyian di depan, kita bisa nyalakan matikan. Emergency brake ini, sorry, emergency brake. Kecepatan dalam angka, terus ini trip komputer. Ini yang menarik. Ini suatu hybrid dan electric car dari Jepang itu biasanya kayak gini nih. Enggak semua, tapi biasanya gini nih shifternya. Jadi untuk parkir dipencet, untuk mundurnya kanan ke depan. Ini mundur. Untuk majunya ke belakang. Ya, ada B mode juga di kebelakangin lagi setelah D. Untuk netralnya tinggal begini aja, tapi nggak bisa langsung karena harus ditahan dulu. Netral. Ya. Ini ada indikatornya di sini, ya, agar Anda tahu posisinya apa. Karena membingungkan juga ngelihat bentuk ini. Nah, ini ada e-pedal. E-pedal itu fungsinya kalau diaktifkan itu untuk one pedal driving. Ini ada eco mode juga kalau mau hemat-hematan. Terus rem tangannya pakai jari. Posisi nyetir mobil ini ya tidak spesial, agak sedikit tinggi tapi tidak masalah. Sayang sekali ini belum electric seat dan setirnya tidak bisa diatur teleskopik, hanya bisa diatur tilt. Kami heran seberapa mahal suatu pabrikan mobil membuat pengaturan teleskopik pada setir karena dampaknya sangat amat signifikan dengan posisi nyetir. Ini wiper tidak ada autonya, tapi intermittennya bisa diatur. Ini setirnya juga dilapis kulit dengan jahitan biru. Jadi ini ada aksen biru di dalam sini. Ya, joknya dengan biru-biruan.
Wih, joknya ini bagian depannya ada suede-nya, tercampur dengan suede. Ini bagus sih, bagus joknya. Nggak buat menahan kanan kiri semi bakat gitu, nggak. Tapi bentuknya bagus. Kami suka. Sekarang kita jalan. Mobil berjalan apabila dilepas rem, seperti normalnya suatu mobil internal combustion dengan automatic transmission. Kami suka sekali nyetir mobil listrik lagi. Kami sangat suka nyetir mobil listrik, sangat menenangkan. Tidak ada suara sama sekali dan tidak ada getaran mesin sama sekali. Mobil ini pun lumayan kedap dari luar. Dan biasanya suatu mobil listrik akan terdengar road noise dari ban karena tidak ada suara mesin. Tapi yang ini suara bannya cukup halus juga. Apabila Anda ngelihat ke belakang untuk parkir agak sedikit repot karena kaca belakangnya kecil dan pilar C-nya sangat tebal sekali. Tapi itu tidak masalah, ada kamera 360. Kemudian suspensinya. Tadinya kami pikir suspensi belakang torsion beam akan membuat jadi tidak enak. Namun ini mobil ternyata empuk, enak suspensinya, sesuai dengan karakter suspensi Nissan yang biasanya memang nyaman. Dan karena berat baterai dan posisi baterainya di bawah, maka titik berat mobil ini jadi lebih rendah. Sehingga walaupun suspensinya empuk, tapi body rollnya tidak terlalu parah-parah amat kalau belok-belok. Tapi kalau belok, jangan harap ini setirnya direct, karena sama sekali tidak direct dan minim feedback. Tapi merupakan hal yang wajar untuk mobil listrik yang sekelas ini. Oke, sekarang saatnya kita gaspol. Ini namanya The Future. The Future. Nah, ini bagian yang paling kami suka dari mobil listrik. Torsi yang instan, tanpa nunggu masuk tuh barang. Kencang namun tidak terlalu mengagetkan. Senang sekali kami menginjak pedal gas mobil ini. 0 ke 100 km per jam katanya dapat diraih dalam 8 detik. Ya, memang angkanya tidak terlalu spektakuler, tapi rasanya sangat spektakuler, membuat senyuman lebar di balik topeng ini. Ada driving mode-nya juga, namun kami tidak cukup waktu untuk ngetesnya. Rasanya kalau diubah driving mode-nya hanya pengaruh ke rasio pedal gasnya saja. Oke, bicara soal pedal gas, ini shifter anehnya kalau dioper ke B, berarti ada regenerative braking yang ekstra apabila dilepas gas. Jadi bisa one pedal driving. Sebentar, ini ada switch e-pedal dan fungsinya untuk one pedal driving. Kami jadi bingung, bedanya apa B dengan e-pedal? Saat ini di Indonesia ATPM yang menjual mobil murni listrik hanya ada satu, yaitu BMW dengan BMW i3. Hyundai tadinya ada Hyundai Ioniq tapi jadinya tidak ada. Dan ada Tesla, tapi itu importir umum yang jual. Jadi intinya kami sangat menyambut bahagia hadirnya Nissan Leaf di Indonesia. Mengenai harga dan spesifikasi untuk market Indonesia, belum tahu. Follow Instagram Motomobi TV, karena apabila ada update akan kami buat postingannya. Mudah-mudahan negara kita ini pintar agar membuat keringanan pajak dan insentif untuk mobil listrik, agar mobil listrik laku dan kota kita udaranya menjadi bersih. Overall, mengenai Nissan Leaf, mobil ini rasanya seperti suatu hatchback biasa sebenarnya, namun bertenaga listrik yang kencang. Ya, intinya dengan mobil ini Anda bisa mengubah gaya hidup yang tadinya hobi ke SPBU jadi tidak. Dan yang pasti, siapapun yang sudah merasakan mobil listrik, apabila kembali ke mobil bermesin biasa akan merasa kembali ke zaman batu. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton. Gini ya.
takut. Tenang.